Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wal ma'budu bi qudratihi wa a'azzahum bi dinihi wa akramahum bi sayyidina Muhammad wa da'ana bi salatil jumu'ah wa ja'alana minadz dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-kabirul muta'al wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthina rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa alaina ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabillahil aziz wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengawali khutbah Jumat ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siwat alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua terpanggilnya kita dan berkumpulnya kita di masjid Al-Mujahidin ini, kita memang memenuhi panggilan Allah. Maka dari itu mudah-mudahan perkumpulan kita ini diabadikan menjadi indikasi bahwa kelak kita semuanya dikumpulkan tetap di sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keariban sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliaulah kita dibawa dari alam jahiliyah, alam gelap gulita, dibawa ke alam terang menerang, yakni dinul Islam. Maka dari itu mudah-mudahan kita jadi penghobi membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, juga kelak mendapat syafaatul azmah di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat, beliau hendak menaik mimbar, wa ruqiya 'alal mimbar, Rasulullah naik di atas mimbar. Mimbar yang pertama Rasulullah qul amin, wa ruqiya ila mikbar tsani, kemudian Rasulullah naik di tangga ke nomor 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap amin. Wa raqiba ala mimbar tsalits, dan Rasulullah tetap naik ke mimbar yang ketiga, maka Rasulullah qul amin. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda usai selesai salat Jumat, maka sebagian sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma sami'tu kalimatan lam nasma' qablaha min qabli. Wahai ya Rasulullah, kami benar-benar belum pernah mendengar kalam amin, karena kalam amin itu harus ada kata-kata, harus ada doa. Tadi Rasulullah ketika naik di mimbar pertama, tiba-tiba tidak ada apa-apa, Rasulullah mengatakan amin. Lanjut naik ke tangga yang mimbar yang ke nomor 2, Rasulullah mengucapkan amin. Lantas sampai ke nomor 3, Rasulullah mengatakan amin.
Apa itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjawabnya, ja'ani malakal Jibril. Waktu itu, barusan itu malaikat Jibril berada di kanan kami. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam itu berdoa, seraya dia berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia, yang mendoakan hal itu, kemudian yang mengaminkan orang yang paling diistimewakan, orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di mimbar pertama, kemudian malaikat Jibril mendoakan, syaqiyyu 'abdan adraka ramadan fansalahu fihi wa lam yaghfirullah. Muhammad, saya doakan apabila orang-orang yang puasa di bulan suci Ramadan normal, sehat, namun setelah bulan Ramadan walam yughfirullah, tapi dosanya itu utuh. Bagaimana saya doakan? Di sini diartikan syaqiyun, bukan diartikan cuma membahayakan. Sebagian ulama menafsirkan itu dijauhkan dari sorga. Kalau orang itu didoakan jauh dari sorga, otomatis mendekati ke neraka. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena dalam satu hadis rawahul Bukhari wal Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan didasari dengan keimanan, dengan ketulusan dan pemberi ridha Allah Subhanahu wa taala, apa yang didapat orang itu? Ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi diampuni dosa-dosa yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang yang setelah Ramadan tetap tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, saya doakan mudah-mudahan orang itu jauh, celakalah orang itu dan jauh dari sorga. Kultu, kemudian saya mengucapkan sahabat, gul amin. Setuju, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat naik ke tangga yang ke nomor 2. Sahabat, malaikat Jibril masih tetap di kanan kami ya sahabat. Kemudian bertanya lagi, berdoa lagi, wahai Muhammad, abdan dzukirtuhu indahu falam yusalli alaika. Muhammad, apabila ada orang mendengarkan disebutkan nama kamu dan orang itu tidak berselawat kepadamu, maka orang itu saya doakan mudah-mudahan orang itu celaka dan orang itu akan dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gul amin. Saya mengucapkan amin ya sahabat. Lantas naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mimbar yang ketiga. Malaikat Jibril masih tetap di tangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir ini malaikat Jibril mendoakan kepada orang-orang, halaka abdun adraka biwalidayhi min dukhulil jannah. Fakultu amin. Muhammad, saya doakan orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini hanya tidak berbakti, bukan durhaka. Hanya seorang anak tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana kalau saya doakan mudah-mudahan orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya ini, saya doakan mudah-mudahan dia celaka dan mudah-mudahan dia jauh dari sorga. Kemudian Rasulullah menjawab apa? Gul amin. Inilah khutbah Jumat ini yang perlu kita diperluasi, yang perlu kita didalami, yang perlu kita dipelajari, bahwa seorang anak apabila tidak taat kepada orang tuanya, maka yang mendoakan ini malaikat Jibril, mudah-mudahan dia dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala, yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah jelaskan dalam surat Al-Luqman ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Hei wahai hamba-hamba Allah, bersyukurlah kalian kepadaku. Perintah Allah di sini, bersyukurlah kepadaku, waliwalidayka, dan kedua orang tuamu. Perintah Allah di sini selalu berdampetan, selalu bergandengan
perintah Allah, bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah dan taatlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, maka kamu pasti nanti akan dikembalikan kepadaku. Disambung sama ayat yang lain dalam surah ke-17, namanya surahnya surat Al-Isra, ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, jangan menyembah selain Allah, sembahlah Tuhanmu. Setelah perintah Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dilanjut oleh Allah, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Jadi ayat ini selalu berdampetan setelah perintah bersyukur kepada Allah dan kedua orang tuanya, wa'budullah wali walidaik, dan berbuat baiklah kepada orang tuanya. Saking wajibnya perintah Allah di sini sampai bersandingan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu ada di negara Yaman, bangsa Arab itu ada namanya seseorang Uwais Al-Qarni. Beliau sangat taat kepada ibunya, dia mengasuh ibunya dan mencari nafkah sampai rela dia mengembala kambing, upahnya itu dikasih kepada ibunya. Setiap hari Uwais Al-Qarni ngambil upah kepala kambing dari orang, hasilnya dikasih kepada ibunya. Subhanallah, suatu ketika berhari-hari Uwais Al-Qarni, suatu ketika ibunya karena sudah renta, sudah tua, berkata kepada Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni, bolehkah saya mau sesuatu? Berhubung karena saya usia sudah tua, saya sudah tidak mampu lagi, bagaimana kalau saya pengen sesuatu saya ucapkan? Uwais Al-Qarni langsung, karena anak yang taat kepada orang tuanya, tafaddal ya ummi, silahkan wahai ibuku, saya kan sudah tua Uwais Al-Qarni, bagaimana kalau saya sebelum meninggal ini pengen menunaikan ibadah haji? Subhanallah, Uwais Al-Qarni kaget karena dia tidak mampu, dia tidak punya apa-apa, dan dia nunduk sejenak memikirkan, bagaimana saya bisa membawa ibuku? Akhirnya bangkitlah kepalanya dan na'am ya ummi, siap ya ummi. Akhirnya Uwais Al-Qarni selalu setiap hari beraktivitas mengembala kambing dan upahnya dikasih ke ibunya, disisipin sedikit demi sedikit, akhirnya terkumpul banyak dan Uwais Al-Qarni membelikan anak sapi. Apa tujuan Uwais Al-Qarni membelikan anak sapi? Uwais Al-Qarni menggendong setiap hari, naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, setiap hari Uwais Al-Qarni. Apa tujuan Uwais Al-Qarni? Melatih diri supaya fisiknya kuat, karena mau membawa ibundanya, mau gendong ibundanya berangkat ziarah ke Makkahul Mukarramah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas setelah sampai berapa lama Uwais Al-Qarni naik gunung turun gunung sambil menggendong anak sapi? Sampai 8 tahun lamanya, 8 bulan naik turun naik turun. Benar, setelah sehat, setelah fit, datanglah ke mamanya, ya ummi, yallah antuhajju ila Makkahul Mukarramah, ya mari ummi, ayo kita berangkat haji. Bayangkan jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Arab itu gersang tanahnya, tidak kayak pasir dan tidak ada pepohonan, yakni terik matahari sangat panas di Arab itu. Tapi Uwais Al-Qarni menggendong seorang ibunya. Perjalanan yang ditempuh sangat terlalu jauh. Berapa kilometer yang ditempuh oleh Uwais Al-Qarni sambil dia gendong mamanya dari Yaman, pinggiran Yaman menuju ke Makkahul Mukarramah. Itu jaraknya 1119 kilometer. Ditempuh dengan kondisi yang sangat panas dan sangat gersang. Jadi Uwais Al-Qarni selalu menggendong mamanya dari Yaman menuju ke Makkahul Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji.
Setelah sampai di Mekah, Uwais Al-Qarni melaksanakan ibadah haji tawaf 7 kali, sa'i baina Safa wal Marwah 7 kali. Setelah mikot, Uwais Al-Qarni pulanglah dan sambil menggendong mamanya, posisi terik matahari yang sangat panas. Subhanallah, Uwais Al-Qarni balik dengan jalan kaki sambil menggendong mamanya, posisinya lagi panas, gersang di situ. Berapa total perjalanan Uwais Al-Qarni di antara negara Yaman menuju ke negara Mekah dan balik dari negara Mekah menuju ke negara Yaman? Berapa? 2.238 kilometer. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kisah dan cerita ini bisa mengambil kita ibrah, bisa kita mengambil pelajaran tentang kisah ini, tentang cerita Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan kita bisa berbakti terhadap kedua orang tua kita. Apabila orang tua kita sudah meninggal, trik dan caranya kita taat kepada kedua orang tuanya, maka kita mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu mautakum bis shadaqatin awid du'a. Sayangilah orang-orang yang sudah meninggal bis shadaqatin, dengan cara bersedekah, awid du'a, atau berdoa. Maka dari itu mudah-mudahan kita senantiasa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan selalu taat kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan umur kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan manfaat. Inna ahsanal mawaidis syafiyah kalamu man la yakhfa 'alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu yaqul wa biqouli yahtadil muhtadun wa idza qira'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila min sayyatin falahu mithlaha wa man ja'a bi sayyatin fala yujza illa mithlaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irwaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binaduli wa khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah wa dzurul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaa'ah wa lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi fi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardawanil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anisitatil mutammimin lil asratil kiram wa ansari ashabi nabi ajmain wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbaguna siwara. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun
اهدنا يا الله اهدنا يا الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم سلمنا وسلم المسلمين وعافنا عافى المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على أنعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة